Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan judul Peranan Kunyit terhadap Penyakit Periodontal atau Regenerasi Jaringan Periodontal. Dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Santi Hairani MSI dan Dr. Gigi Siti Rusdiana Puspadewi MKes. Adapun anggota-anggota kami yaitu Saya Bella Yulasari. Dan saya Anissa Nurtafdiski. Saya Syahidah Nurul Aulia. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kami. Disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah pada tahu nih, apa sih kunyit? Ya, benar banget teman-teman. Jadi, kunyit atau kurkuma longa merupakan tanaman herbal tahunan atau perennial dan termasuk ke dalam family Zingiberaceae. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih kandungan apa saja dalam kunyit? Jadi, di dalam kunyit itu terdapat 3 kandungan. Yang pertama yaitu kurkumin, yang kedua yaitu dimetoksikurkumin atau DMC, dan yang ketiga adalah bis-dimetoksikurkumin atau BDMC. Apa aja sih peranan kunyit dalam kehidupan kita sehari-hari? Kunyit bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, sebagai pewarna makanan, dan sebagai pengawet makanan. Berikut beberapa penelitian mengenai peranan kunyit sebagai obat herbal pada penyakit periodontal dan regenerasi. Yang pertama ada penelitian in vitro. Jadi, berdasarkan jurnal dengan judul artikel An In Vitro Comparison of Antimicrobial Effect of Curcumin-Based Photodynamic Therapy and Chlorhexidine on Aggregatibacter actinomycetum comitans, penelitian ini meneliti efek kurkumin pada jumlah koloni bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans. Penelitian ini membandingkan kelompok kurkumin dengan kelompok kontrol negatif atau yang tidak diberi perlakuan dan kelompok kontrol positif yang diberi perlakuan dengan chlorhexidine atau CHX. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa kurkumin memiliki nilai yang lebih rendah dari kontrol negatif atau yang tidak diberi perlakuan dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari kontrol positif atau yang diberi perlakuan dengan chlorhexidine dalam jumlah koloni bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurkumin pada kunyit dapat menurunkan jumlah koloni bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans. Selanjutnya, penelitian in vivo. Berdasarkan jurnal dengan judul artikel Curcumin Inhibits Inflammatory Response and Bone Loss During Experimental Periodontitis in Rats, di mana penelitian ini menggunakan tikus wistar yang diinduksi periodontitis, kemudian diberikan kurkumin secara oral sekali sehari selama 30 hari. Nah, penelitian ini sendiri akan membandingkan antara kelompok kurkumin dengan kelompok kontrol negatif dengan salin. Adapun mekanismenya, yang pertama, kurkumin dapat menghambat kerusakan tulang alveolar, di mana dapat mengurangi jarak antara cemento-enamel junction ke alveolar crest dan juga mencegah kerusakan tulang pada area furkasi. Selain itu juga, kurkumin dapat mengurangi ekspresi dari RANK atau reseptor activator of nuclear factor kappa B dan juga RANKL, reseptor aktivator nuclear factor kappa B ligand, dan juga OPG atau osteoprotegerin. Yang dimana bisa kita lihat di tabel samping ini, di mana M mewakili RANKL, N mewakili RANK, dan juga O mewakili osteoprotegerin. Dari tabel ini menunjukkan bahwa kelompok yang diberikan kurkumin, nilai RANKL, RANK, dan juga OPG-nya itu lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol negatif yang diberikan salin. Dan juga kurkumin itu dapat menurunkan level interleukin 6 dan juga tumor necrosis faktor alfa atau TNF-alpha sehingga dapat menurunkan respon inflamasi. In vivo lainnya dengan judul artikel Effect of Curcumin on Alveolar Bone Loss in Experimental Periodontitis in Rats, a Morphometrics and Histopathologic Study. Penelitian ini merupakan penelitian in vivo menggunakan tikus wistar yang diinduksi periodontitis. Kemudian, tikus diberikan kurkumin secara oral sekali sehari selama 11 hari.
Penelitian ini membandingkan antara kelompok kurkumin dengan kelompok kontrol negatif di induksi periodontitis tanpa perlakuan. Mekanisme aksi kurkumin terhadap periodontitis dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, kurkumin dapat menghambat kerusakan tulang alveolar. Yang kedua, kurkumin dapat menurunkan level interleukin 1 beta dan serum interleukin 1 beta, di mana penurunan interleukin menandakan bahwa kurkumin mempunyai efek anti-inflamasi. Yang ketiga, kurkumin dapat menurunkan jumlah osteoklas dan meningkatkan jumlah osteoblas, sehingga hal tersebut dapat membuat kerusakan tulang alveolar berkurang dan membuat tulang alveolar mengalami remodeling. Berikut tabel hasil jumlah osteoblas dan osteoklas di antara kedua kelompok penelitian. Di sini terlihat bahwa jumlah osteoblas pada kelompok kurkumin lebih tinggi daripada kelompok kontrol negatif yang diinduksi periodontitis tanpa perlakuan. Sedangkan jumlah osteoklas pada kelompok kurkumin lebih rendah daripada kelompok kontrol negatif yang diinduksi periodontitis tanpa perlakuan. Selanjutnya ada penelitian klinis. Untuk penelitian klinis sendiri, itu berdasarkan dari dua jurnal. Jurnal pertama yaitu dengan judul artikel Efficacy of Curcumin as an Agent to Scaling and Root Planning in Chronic Periodontitis Patient, a Clinical and Microbiological Study. Lalu jurnal yang kedua dengan judul artikel Novel Therapeutic Approach for the Treatment of Periodontitis by Curcumin, di mana penelitian ini dilakukan pada pasien yang menderita periodontitis kronik dengan cara memasukkan kurkumin ke dalam pocket periodontal sebanyak 1 kali. Selain itu juga, penelitian ini akan membandingkan antara kelompok kurkumin dengan kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan diberikan kurkumin. Mekanisme aksi kurkumin terhadap penyakit periodontitis kronis pada penelitian ini yaitu, kurkumin dapat menurunkan indeks plak, indeks gingiva, kedalaman pocket, level perlekatan klinis, dan indeks pendarahan. Yang kedua, kurkumin dapat menurunkan jumlah bakteri periodontal seperti Porphyromonas gingivalis, Tenerella forsythia, Treponema denticola, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, dan Capnocytophaga. Adapun tabel yang menunjukkan pengaruh dari kurkumin, pertama adalah bisa kita lihat dari tabel kedua, yaitu merupakan tabel yang menunjukkan kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan dengan kurkumin, dan tabel ketiga yaitu adalah tabel yang menunjukkan kelompok kurkumin. Yang dimana jika kita membandingkan antara tabel ketiga dan tabel kedua, itu dari parameter kedalaman pocket dan juga level pelekatan klinis, menunjukkan bahwa kelompok kurkumin itu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok tanpa perlakuan diberikan kurkumin. Sedangkan dari bakterinya yaitu Porphyromonas gingivalis dan juga Tenerella forsythia dan Treponema denticola didapatkan hasil bahwa kelompok kurkumin nilainya lebih tinggi dibandingkan kelompok tanpa perlakuan diberikan kurkumin. Pada tabel yang berwarna biru selanjutnya, terlihat jumlah bakteri Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, dan Capnocytophaga jumlahnya lebih rendah pada kelompok kurkumin dibandingkan kelompok kontrol negatif tanpa perlakuan. Berdasarkan hal tersebut, kurkumin memiliki efek antibakteri sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit periodontal. Yang terakhir ada jurnal review dengan judul artikel Curcumin, a Review of Experimental Studies and Mechanism Related to Periodontitis Treatment. Berdasarkan jurnal tersebut, didapatkan mekanisme aksi kurkumin terhadap penyakit periodontal. Yang pertama itu ada antibakterial, di mana kurkumin dapat menghambat pembentukan biofilm, menghambat pertumbuhan bakteri atau bersifat bakteriostatik, dengan menghambat aktivitas ATPase yang terjadi di membran sel bakteri, serta kurkumin juga dapat menghancurkan struktur normal bakteri. Yang kedua ada antiinflamasi. Kurkumin dapat menghambat aktivasi mediator inflamasi seperti sitokin, yaitu interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, dan tumor nekrosis faktor alpha.
Kemudian, kurkumin juga dapat menghambat ekspresi ICAM1 atau intercellular adhesion molekul 1, COX2 atau siklooksigenase 2, prostaglandin, dan matriks metaloproteinase. Kemudian, mekanisme yang terakhir ada regenerasi, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tikus, didapatkan hasil bahwa kurkumin dapat mengurangi jumlah osteoklas dan inflamatory sel, meningkatkan jumlah fibroblas dan serat kolagen, serta dapat menghambat resorpsi tulang alveolar. Hal ini berarti bahwa tidak hanya berperan sebagai antibakteri dan antiinflamasi, kurkumin juga dapat berperan dalam regenerasi jaringan periodontal. Selanjutnya adalah potensi kunyit ke depannya. Jadi, kunyit memiliki kandungan kurkumin yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengobati penyakit periodontal. Sediaannya dapat berupa obat kumam yang mengandung kurkumin. Pertimbangan pemilihan sediaan tersebut karena obat kumam lebih mudah untuk diperoleh. Selain itu juga penggunaannya relatif lebih mudah dan biayanya yang minimal. Konsistensi obat kumam juga yang cair dapat menjangkau area rongga mulut yang sulit dijangkau dan lebih mudah apabila dibandingkan dengan sediaan gel. Selain itu juga, obat kurkumin dapat meningkatkan oral hygiene atau kebersihan mulut. Selanjutnya, selain dari obat kumam, kurkumin juga dapat dijadikan sebagai suplemen dalam bentuk kapsul ataupun tablet. Suplemen ekstrak kurkumin juga bisa dijadikan sebagai alternatif sediaan obat untuk pengobatan penyakit periodontal. Tablet ataupun kapsul mudah penggunaannya di mana hanya dikonsumsi secara oral. Kesimpulan materi kami, kunyit atau kurkuma longa merupakan tanaman herbal dengan kandungan kurkumin yang memiliki efek antibakteri, antiinflamasi, dan dapat menghambat kerusakan tulang alveolar serta memiliki kemampuan regenerasi jaringan periodontal, di mana berperan penting dalam pencegahan dan penyembuhan penyakit periodontal. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.